Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Tepuk tangan lagi dong dengan semangat, kita masih di Islam itu Indah. Masya Allah, saya suruh tepuk tangan terus ya biar gak ngantuk pokoknya ya. Tema kita masih sama, Masya Allah, tabarakallah. Dahsyatnya pahala di balik lelah. Semoga lelah kita menjadi lillah, yang penting wajib ibadah ya pokoknya ya. Amin. Ada tayangan lagi nih, POV sebelum sakit parah harus bisa kerja. Ini dia tayangannya, silakan. Semangat semuanya ya. Langsung aja nih mau nanya sama Habib Usman. Habib, buat orang yang sakit dan mungkin sakitnya lama gitu Bib. Apakah selain dosa-dosanya dihapuskan, insya Allah ya Bib. Apakah perjuangan selama sakit dan pengen sembuhnya itu mendapatkan pahala, tapi pahalanya itu pahala seperti apa Habib Usman? Mohon penjelasannya Habib. Mas Soni. Silakan Habib. Ustadz Maulana, Ustadz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjenguk yang sakit, maka kalimat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapa orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala hapus daripada kesalahannya. Allah hapus daripada kesalahannya. Sebagaimana api menghapus karat yang ada di emas dan di perak. Maknanya apa? Maknanya adalah sakit itu adalah bentuk teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Atau dijelaskan dalam hadis Sahih Bukhari nomor 5645. Man yuridillahu bihi khairan yusib minhu. Ini hadis yang sangat fenomenal. Bahwasanya apa? Kalimat di sini jelaskan bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda, siapa orang yang Allah kehendaki kebaikan. Jadi kalau dia mau dapatkan kebaikan, apa kata Rasulullah SAW? Mau mendapatkan daripada kebaikan dari Allah, yusib minhu. Didatangkan musibah baginya, ujian baginya, cobaan baginya. Oleh karena itu siapa orang yang mendapatkan daripada ujian, cobaan ataupun musibah dari Allah Subhanahu wa taala, berharap ujian, cobaan ataupun musibah tersebut adalah sebuah langkah dan jalan untuk mencari keridhoannya Allah. Apa pahala yang diberikan oleh Allah? Allah ampunin kesalahan dan dosa-dosanya. Ketika dia bertobat kepada Allah, Allah ampunin dosanya dan diterima tobatnya. Terus apalagi dikasih pahala oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana sakit tersebut, yakni sakit untuk mendatangkan sebuah kebaikan dan dekat kepada Allah. Ketika dia dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah bangga kepadanya dan Allah Subhanahu wa taala menyayangi hamba tersebut. Disinilah dijelaskan tadi sebagaimana Ustadz Syam, kalimat yang dikatakan oleh Allah di dalam Al-Qur'an, sabar. Sabar. Wasta'inu bisobri wasalah. Jadikanlah sabar sebagai penolongmu. Ya kan? Sabar sebagai penolongmu. Diawali dengan sabar baru salat. Yakni apa maknanya? Maknanya adalah sabar itu gak gampang. Sabar itu enggak gampang. Kita tahu Mas Soni kemarin sakit. Merupakan teguran dari Allah. Merupakan sayangnya Allah. Merupakan cintanya Allah. Jadi kalimatnya banyak tuh. Bisa jadi teguran, bisa jadi cinta, bisa jadi sayangnya Allah. Bisa jadi apa? Bisa jadi bahwasanya di dalamnya ada hikmah yang besar yang Allah Ta'ala berikan. Sehingga tambah dekat lagi kepada Allah. Mendekatkan diri kepada Allah lebih kuat lagi keimanannya. Sehingga apa? Sehingga menjadi hamba Allah yang senantiasa merindukan Allah. Kalau kalimat yang paling indah apa? Kata Kartika Putri itu kalimat yang paling indah, Allah itu romantis. Allah itu romantis. Karena apa? Karena semakin dekat kepada Allah, semakin dekat lagi cinta Allah kepadanya. Semakin cinta sama Allah dalam dan Allah pun semakin dalam cinta kepada kita. Semakin kita sebagai hamba Allah yang menyatakan bahwasanya ya Allah, saya ini adalah hambamu, saya ini tidak punya daya dan upaya kecuali dengan kekuatanmu. Sehingga apa? Allah kasih hijrahnya yang sungguh-sungguh dan hijrahnya menjadi sebuah hijrah yang fenomenal. Maknanya apa? Ketika seorang berada dalam satu kebaikan, Allah tambah kebaikan dan kenikmatan. Dan siapa orang yang mau mendapatkan keridhoannya Allah, Allah kasih keridhoannya. Kemarin ketika Kartika berada di Masjidil Haram, itu kurang lebih 13 jam, 14 jam di sana. Enggak pulang-pulang. Saya ajak pulang enggak mau. Saya ajak pulang enggak mau. Dia lebih lebih mendekatkan diri kepada Allah, baca Quran, sholatnya ditambahin, lebih nikmat lagi dan berharap Allah kasih kebaikan di dalamnya dan Allah kasih apa? Allah kasih hidayah yang besar. Ini hidayah gak mungkin didapatkan oleh hamba tanpa perjuangan yang kuat. Tanpa niat yang kuat. Boleh jadi hidayah itu turun dari doa orang tua kita.
kakek kita, saudara kita, orang yang kita cintain, atau anak kita atau keluarga kita. Oleh karena itu berbuat baiklah kita sehingga Allah baik kepada kita dan kita dicintai oleh sekeliling kita. Masya Allah, tabarakallah. Tepuk tangannya dong untuk guru-guru kita. Bicara romantis, Habib Usman juga romantis tau. Masya Allah. Ya jamaah, aku kasih kesempatan lagi ya buat bertanya lagi ya. Yuk kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Masya Allah, tabarakallah. Yang mau nanya boleh angkat tangannya. Tuh, angkat tangan. Oke, sebelah sana nanya. Ih Bu Tati tadi gak mau angkat tangan, sekarang angkat tangan. Ibu deh, ibu soalnya masih angkat tangan nih. Silakan berdiri Bu. Ibu siapa namanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Siti Hafsah dari Majelis Taklim Al Barokah, Katapang, Kabupaten Bandung. Tepuk tangannya dong biar lebih semangat. Mau nanya apa sih Ibu? Mau nanya sama Ustadz Sam ya. Siap Ibu, Siap, mangga, boleh. mangga. Gini ya Ustadz ya, ketika kita sebarkan berita yang benar, misal di grup ya, terkadang di grup keluarga, terkadang kita itu nggak dianggap gitu, cuman jadi mereka itu percaya sama yang berita hoak gitu. Gimana ya, apakah Allah memberi pahala bagi kita yang merasa lelah gitu atau capek karena tidak dianggap atau tidak didengarkan? Berita apa Bu tadi? Ya, yang benar. Oh. Yang benar itu di Berita grup apa? disebar. Oh iya. Tapi mereka lebih percaya sama berita yang hoak. Oh gitu. yang hoak ya? Ya, yang hoak. Iya. Mual Yang gitu kayaknya ya. Bu di situ isinya. Yang ada itu. Pengaruh naik Ya. bis ya Bu? Iya. Ibu kayaknya feeling saya Ibu salah masuk grup deh, bukan grup keluarga Bu. Grup buzzer jangan-jangan Bu. Bagus Bu pertanyaannya. Ustadz Syam, Terima kasih. Baik. mohon dijawab ya Ustadz ya. Siap, terima kasih Mas Silakan, Soni, Bi. terima kasih Ibu Terima kasih bertanya. Ibu. Terima kasih. Tapi guruku Ustadz Silakan Maulana, duduk. Habib Utsman, serta Oh, guru-guru waalaikumsalam. kami. Allah Waalaikumsalam SWT. dulu katanya. Oh, siap. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk Ibu. Al-Quran surah Fussilat ayat 33. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang senantiasa tiada lelah menyampaikan kebenaran, tiada lelah menyampaikan perkataan-perkataan yang baik lagi benar. Perkataan apa itu? Perkataan yang mengajak untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa amila shaliha, mengajak untuk beramal saleh. Apa itu amal saleh? Segala amal perbuatan yang membuat Allah ridha dan membuat manusia ridha, itu amal saleh itu. Kalau salat membuat Allah ridha, membuat Allah ridha. Membantu sesama membuat Allah ridha, manusia ridha. Jadi Allah ridha, manusia pun ikut ridha. Ada orang salatnya dijaga tapi akhlaknya tidak dijaga, berarti belum amal soleh. Baru daripada sholatnya diperbaiki, belum amalnya terhadap manusia. Ada orang kepada manusia baik, tidak pernah gibah, tidak pernah fitnah, tapi tidak sholat, berarti belum amal soleh itu. Maka mesti dua-duanya, kepada Allah dan kepada manusia. Mereka inilah siapa mereka ini? Mereka lah orang-orang yang disebut di ayat-ayat sebelumnya. Apa ayat-ayat sebelumnya mengatakan? Innalladzina qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah. Apa pahalanya lelah berdakwah? Satu, tatanazzalu alaihimul malaikah, turun kepada mereka para malaikatnya Allah. Malaikat Allah kalau ada di samping kita rasa tenang, rasa nyaman, mau kemanapun nyaman. Kenapa? Ada malaikat yang mendampingi. Untuk apa malaikat itu? Datang membawa kabar. Apa kabarnya? Alla takhafu, gak usah takut hidup di dunia ini, jangan khawatir.
enak hidupnya orang yang tidak pernah merasa takut, tidak pernah merasa khawatir. Hari ini nggak ada makanan, nggak khawatir. Dia tahu Allah Maha memberi rezeki. Hari ini mungkin pekerjaannya kurang bagus, kurang laku jualannya, nggak ada rasa khawatirnya. Kenapa? Dia tahu Allah yang menjaminnya. Wala tahzanu. Janganlah merasa sedih. Kesedihannya dihapus sama Allah. Yang merasa sedih hati, Bu, bukan air mata. Air mata ini cuma ekspresi dari hati. Kalau Allah yang menggenggam hatinya maka senang terus. Wa abshiru bil jannah al-jannati allati kuntum tu'adun. Apa pahalanya orang lelah berdakwah istiqomah di jalan Allah? Maka berikan mereka kabar gembira yaitu surga yang telah menantinya. Maka dapat surga. Nabi SAW seorang yang sangat lelah dalam dakwahnya. Jangankan ditolak di grup. Nabi itu dilempar batu. Nabi itu dicaci maki. Lagi sujud dikasih usus onta di lehernya. Subhanallah. Darah dan kotoran binatang dikasih di kepalanya Nabi Muhammad SAW. Jadi jangankan kita kalau cuma di grup itu biasa Biasa itu. aja ya. Jangan Biasa. lelah ya pokoknya untuk menyampaikan kebaikan jadi ya Betul, Ustaz ya. sampaikan kebaikan dengan niat yang tulus, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, nanti Allah yang kasih pahalanya. Ingat niatnya ya, Niatnya. Sekali lagi niatnya. Masya Jangan Allah. karena ada juga orang berdakwah, dia sampaikan sesuatu tapi niatnya dia merasa lebih baik daripada orang lain. Nah, ini salah duluan nih. Oke, berarti dari niat ya. Betul sekali. Terima kasih Ustaz Syam. Siap. Tepuk tangan untuk guru-guru kita. Masya Allah dimulai dari niatnya ternyata ya. Tapi jangan lelah untuk terus menyampaikan kebaikan ya Bu ya. Sekarang aku yang milih siapa ya? Ibu. Silakan berdiri. Kenapa? Gak apa-apa tenang aja tenang. Soalnya ketemu yang ganteng-ganteng. Oh Masya Allah. Ustadz Maulana memang ganteng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Mas Ayu Nur Samawati. Mas siapa? Mas Ayu. Oh, Nur Mas Samawati. Ayu. Iya. Mas Ayu Nur Samawati. Iya. Dari Majelis Taklim Al Barokah, Katapang, Kabupaten Bandung. Tepuk tangannya dong tuh. Tanya dong Ustaz. Iya. Mau tanya ke Habib Usman. Habib Usman boleh. Boleh Ibu, silakan Ibu. Habib, kadang itu saya itu prihatin melihat seorang ibu yang lelah mengandung, menyusui anaknya, apalagi dia seorang single mom. Nah, apakah ada pahala yang sangat besar untuk para single mom tersebut, semuanya yang jadi single mom? Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Mas Ayu, Mas Honi sampaikan ke Habib ya. Tunggu Ibu. Bu, bagaimana caranya dia mengandung kalau dia single mom? Itu kan jadi pertanyaan. Kok saya iya aja tadi ya? Iya makanya. Saya nggak mikir ya. Oh mungkin ada perjalanan kisahnya gitu Bib. Ada Bib dijawab aja Bib. Silakan Bib. Apaan Mas Adi, Ustaz Syamsat Maulana. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ingat, ketika seorang ibu yang mengandung dan ibu tersebut melahirkan, mempunyai anak menyusui. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Luqman ayat 14. Wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain an ashkur li walidayka ilayyal masir. Jelas bahwasanya Allah berfirman di dalam Al-Quran, apa perintah Allah kepada manusia? Berbuat baiklah kamu terhadap anak-anakmu, keluargamu, saudaramu, dan tentunya baiknya kamu terhadap orang tuamu. Nomor satu kepada siapa? Ibumu baru bapakmu. Tapi intinya di sini dalam Al-Quran surah Luqman ini adalah berbuat baik terhadap ibumu karena ibumu yang lelah mengandungmu, yang lelah dan letih membawamu setiap harinya. Dan tentunya apa? Dan tentunya kamu disusui olehnya selama kurang lebih 2 tahun. Dan bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbuat baiklah kamu kepadanya dan Allah akan balas daripada kebaikan tersebut. Intinya apa? Orang yang mengandung diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mengandung pahalanya itu 2 rakaat sholatnya orang biasa dengan orang yang mengandung perbandingannya 80 rakaat. Dan orang manusia yang dimana dia mengandung, dia meninggal, maka meninggal dalam keadaan syahid. Dan siapa orang yang mengandung dan dia menyusui 2 tahun, 2 tahun, hak
untuk bayinya. Ingat ya, 2 tahun itu berarti hak untuk bayinya. Ketika dia memenuhi itu, maka Allah ampuni dosa-dosanya dan Allah kasih kebaikan baginya 1000 kebaikan. Dan Allah jauhkan daripada 1000 kejahatan. Dan tentunya kita berharap kepada Allah, istri kita atau ibu kita dan orang yang kita cintai menjadi manusia yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah ridho kepadanya sehingga mendapatkan kebaikan dan keberkahannya Allah Subhanahu wa taala dan menjadi hamba Allah yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Alamin. Terima kasih Habib Usman. Ibu terjawab semua pertanyaannya. Alhamdulillah. Masya Allah. Ustadz Maulana, apa kesimpulan kita hari ini? Kesimpulan dari tema kita hari ini dahsyatnya pahala di balik lelah. Lelah yang berpahala itu lelah dalam jihad, lelah dalam ibadah, lelah dalam berdakwah, lelah dalam mendidik anak, lelah dalam mengandung melahirkan, dan ada lelah berikutnya, lelah dalam menghadapi ujian, lalu lelah dalam menuntut ilmu. Lelah-lelah inilah yang membuat kita mendapatkan begitu banyak pahala. Ibu-ibu yang datang ke sini berlelah-lelah datang dari Bandung ke sini naik bis ke sini nungguin lama-lama, itu tahu nggak? Semua dosanya berguguran. Amin. Ustadz Syam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Nabiyil Ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. ربنا أفرغ علينا صبرا Ya Allah, penuhi hati kami dengan kesabaran ya Allah, sehingga tiadalah lelah kami rasakan ya Allah. Wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah, balaslah surga untuk lelahnya ibu kami ya Allah, balaslah surga untuk lelahnya ayah kami ya Allah, balaslah surga untuk lelahnya guru-guru kami ya Allah, balaslah surga dan ampunanmu atas lelahnya anak-anak kami ya Allah, dan balaslah kami semua dengan surga dan ampunanmu ya Allah atas lelahnya kami ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih guru-guruku, terima kasih jamaah. Insya Allah besok kita ketemu lagi ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.